Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartatia Jasnar, mahasiswa semester 5 dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks pada mata kuliah fungsi kompleks. Nah, yang pertama yaitu pengertian bilangan kompleks. Jadi, pengertian bilangan kompleks di sini diartikan sebanyak dua. Yang pertama, di mana bilangan kompleks Z itu merupakan pasangan berurut X, Y, di mana X dan Y merupakan elemen dari R atau real. Nah, dari definisi ini kita dapat menulis bahwa Z itu sama dengan X, Y. Kemudian yang kedua, bilangan kompleks Z merupakan bilangan yang terbentuk atau bilangan yang berbentuk X tambah Y, dengan X, Y ini merupakan elemen dari real, dan I-nya itu sendiri adalah 0,1 dan dapat ditulis menjadi akar min 1. Jadi I ini merupakan imajiner, nilainya adalah akar min 1. Nah, bentuk ini juga dapat ditulis menjadi Z sama dengan X tambah Y. Nah, kita lihat di sini, jika Z itu merupakan X, Y, maka Z ini juga dapat ditulis menjadi X ditambah Y. Maka X-nya itu adalah Z, merupakan bilangan real Z, dan Y-nya itu lem Z, dan Y-nya adalah Z atau bagian imajiner Z, dan I itu merupakan satuan imajiner, dan nilai dari I pangkat 2 adalah minus 1. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bilangan kompleks. Di antaranya, yang pertama, bahwa bilangan kompleks itu dituliskan dengan notasi C kapital, artinya himpunan bilangan kompleks. Dan adapun anggota himpunannya yaitu Z, di mana Z sama dengan X tambah Y, dan X dan Y itu merupakan elemen dari real, dan nilai dari I pangkat 2 adalah sama dengan minus 1. Kemudian yang kedua adalah jika REZ sama dengan 0 dan LEMZ IMZ tidak sama dengan 0, maka Z ini kita namakan dengan bilangan imajiner murni. Dan yang ketiga, jika REZ tidak sama dengan 0 dan MZ itu sama dengan 0, maka Z ini merupakan bilangan real. Kemudian syarat yang keempat adalah kesamaan bilangan kompleks. Jadi dimisalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Z1 sama dengan Z2, sedemikian sehingga X1-nya juga sama dengan X2, begitu pula dengan Y-nya, Y1 sama dengan Y2. Kemudian yang kedua adalah bagaimana itu bidang kompleks. Jadi, bidang kompleks itu merupakan pasangan berurut X, Y, sehingga secara geometri dapat disajikan sebagai titik X, Y pada bidang kompleks atau bidang XY, di mana sumbu X-nya itu merupakan sumbu real dan sumbu Y-nya itu merupakan sumbu imajiner. Nah, selain itu, bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y sama dengan X, Y juga dapat disajikan sebagai vektor dalam bidang kompleks dengan titik pangkat pada titik asal dan ujung vektor merupakan titik X, Y. Jadi kita perhatikan grafik ini, di mana tadi disebut bahwa
sumbu X itu merupakan sumbu real, yang ini. Kemudian sumbu Y merupakan sumbu imajiner. Kemudian dari sini kita tarik garis. Nah, itu misalkan ada sebuah titik. Kita beri nama titik Z. Jadi untuk Z-nya adalah Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah Y. Jadi ini merupakan skema atau gambaran tentang bidang kompleks. Selanjutnya adalah operasi aljabar. Jadi di sini kita misalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2-nya sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, adapun operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Jadi ketika ada bilangan kompleks Z1 ditambah Z2, maka penjumlahannya kita dapat tulis seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah I buka kurung Y1 ditambah Y2. Kemudian untuk operasi pengurangan, jika Z1 dikurang Z2, maka hasilnya itu X1 dikurang X2 tambah I buka kurung Y1 dikurang Y2. Nah, bagaimana dengan bentuk perkalian? Nah, untuk operasi aljabar dalam bilangan kompleks, untuk operasi perkalian dapat kita tuliskan seperti ini. Z1 dikali Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 dikali X2 ditambah Y2. Jadi hasilnya kita kalikan seperti biasa. Jadi hasilnya adalah X1 X2 dikurang Y1 Y2 ditambah I buka kurung X1 Y2 ditambah X2 Y1. Selanjutnya untuk operasi pembagian. Jadi di sini Z1 per Z2, atau kita juga bisa tulis dalam bentuk Z1 dikali Z2 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah X1 dikali X2 ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I kali X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, di mana nilai dari Z2 ini atau X2 dan Y2 ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa nilai dari min Z itu atau negatif Z, jika Z sama dengan X ditambah Y, maka nilai Z ini kita negatifkan, dia menjadi min Z sama dengan min X dikurang Y. Kemudian jika bentuknya Z pangkat min 1, atau dapat kita tulis seper Z atau kebalikan dari Z. Nah, bentuk Z sama dengan X ditambah Y menjadi Z pangkat min 1 sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang I Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya adalah sifat operasi aljabar. Yang pertama ada hukum komutatif, di mana jika Z1 ditambah Z2 hasilnya itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Dan untuk operasi perkaliannya, jika Z1 dikali Z2 itu hasilnya sama dengan Z2 dikali Z1. Kemudian untuk hukum asosiatifnya, jika Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 itu hasilnya akan sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Kemudian begitu pula untuk operasi perkaliannya. Jika Z1 dikali Z2 hasilnya dikali dengan Z3 itu akan sama dengan Z1 dikalikan dengan hasil dari Z2 dikali Z3. Kemudian untuk hukum distributifnya, ketika Z1 dikali dengan Z2 ditambah Z3, maka hasilnya itu sama dengan Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z3. Sifat yang keempat adalah elemen netral dalam penjumlahan, di mana 0 itu sama dengan 0 ditambah 0i.
Jadi ketika ada bilangan kompleks Z ditambah dengan 0, kemudian atau 0 ditambah Z, maka hasilnya akan sama dengan Z. Dan untuk sifat yang kelima adalah elemen netral dalam perkalian, di mana 1 itu sama dengan 1 ditambah 0i. Jadi ketika terdapat bilangan kompleks Z dikalikan dengan 1 atau 1 dikalikan dengan bilangan kompleks Z, itu hasilnya sama dengan Z. Selanjutnya adalah modulus dan bilangan kompleks sekawan. Pertama adalah bagaimana itu definisi modulus atau nilai mutlak. Jadi modulus atau nilai mutlak Z sama dengan X ditambah Y didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan dapat ditulis sebagai modulus Z sama dengan nilai mutlak Z atau sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, secara geometri, nilai mutlak Z ini menyatakan jarak antara titik X, Y dengan titik asalnya. Jadi dimisalkan bahwa Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, untuk menghitung jarak dari Z1 dan Z2 ini kita definisikan sebagai berikut. Jadi nilai mutlak Z1 dikurang Z2 itu sama dengan akar X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan definisi bilangan kompleks sekawan? Jadi bilangan kompleks sekawan itu bilangan kompleks dari Z sama dengan X tambah Y itu didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y. Jadi secara geometrinya bilangan kompleks sekawan Z bar itu sama dengan X ditambah Y atau dinyatakan dengan titik X, min Y, dan merupakan pencerminan dari titik X, Y terhadap sumbu real. Sumbu real adalah sumbu X. Nah, adapun sifat-sifat dari modulus dan bilangan kompleks sekawan, yang pertama adalah jika nilai mutlak Z1 dikali dengan mutlak Z2, itu hasilnya sama dengan nilai mutlak Z1 dikali dengan nilai mutlak Z2. Kemudian yang kedua adalah RE dari Z itu, nilai mutlak RE Z itu lebih besar atau sama dengan dari REZ dan lebih kecil dari nilai mutlak Z. Kemudian untuk ini nilai mutlaknya lebih kecil dari ini. Kemudian ya, nilai ini juga lebih besar, lebih kecil dari nilai mutlak Z. Kemudian untuk nilai mutlak Z1 dibagi dengan Z2, itu hasilnya akan sama dengan nilai mutlak Z1 dibagi dengan nilai mutlak Z2. Dan untuk Z bar itu nilainya sama dengan Z. Kemudian sifat yang ke-6 yaitu nilai mutlak dari Z bar itu sama nilainya dengan nilai mutlak Z. Dan nilai dari Z1 ditambah Z2 bar itu nilainya sama dengan Z1 bar ditambah Z2 bar. Kemudian untuk operasi pengurangannya juga demikian. Kemudian untuk operasi perkalian dan operasi pembagian. Jadi untuk sifat selanjutnya yaitu REZ itu sama dengan Z ditambah Z bar per 2, atau implementasi dari Z itu nilainya sama dengan Z dikurang Z bar per 2i. Kemudian nilai Z dikalikan dengan Z bar itu nilainya akan sama dengan nilai mutlak Z dipangkat 2-kan. Dan untuk pertidaksamaan segitiga, nilai mutlak Z1 ditambah Z2 itu nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Z1 ditambah dengan nilai mutlak Z2. Selanjutnya, nilai mutlak Z1 ditambah Z2 itu nilainya lebih
besar sama dengan nilai mutlak Z1 ditambah mutlak Z2, dan nilai mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak Z1 dikurang mutlak Z2, dan nilai mutlak Z1 ditambah Z2 ditambah dan seterusnya sampai Zn itu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 ditambah dan seterusnya sampai mutlak Zn. Jadi itu ada sekitar 16 sifat untuk sifat modulus dan bilangan kompleks sekawan. Selanjutnya adalah bentuk kutub. Jadi seperti apa itu bentuk kutub? Nah, bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau R, theta. Jadi kita misalkan ada sebuah X yang nilainya itu R cos theta dan Y adalah R sin theta. Maka Z sama dengan X tambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk kutub. Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta, atau kita bisa sederhanakan menjadi R cos theta ditambah I sin theta, atau lebih singkatnya lagi adalah R cis theta, dengan keterangan bahwa R itu adalah modulus atau nilai mutlak, yaitu Z sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta itu sendiri merupakan argumen dari Z sama dengan argumen Z. Dan nilai theta itu kita bisa juga cari dengan arkus tangan Y per X, di mana X-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi seperti ini gambaran mengenai bagaimana bentuk grafiknya. Selanjutnya itu operasi aljabar bentuk kutub dan sifat argumennya. Jadi dimisalkan Z1 itu sama dengan R1 dikali dengan cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan untuk Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2, dengan R1 itu sama dengan nilai mutlak Z1, R2 sama dengan nilai mutlak Z2, dan untuk ARG Z1 sama dengan theta dan ARG Z2 sama dengan theta 2. Kemudian untuk operasi perkaliannya, jika Z1 dikalikan dengan Z2, maka hasilnya itu sama dengan R1 dikali R2 dikali cis theta 1 dan theta 2. Apa itu cis? Itu merupakan singkatan dari cosinus. Jadi hasilnya ini sama dengan nilai mutlak Z1 dikalikan dengan Z2 dikali dengan kosin theta 1 ditambah theta 2, dimana untuk ARG Z1 atau arkus Z1 dikali Z2 itu sama dengan ARG Z1 ditambah ARG Z2. Kemudian untuk pembagiannya, Z2 itu diberikan syarat bahwa Z2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika Z1 dibagi dengan Z2, maka hasilnya adalah R1 dibagi R2 dikali cosinus theta 1 dikurang theta 2, atau sama dengan nilai mutlak dari Z1 dibagi Z2 dikali dengan cis theta 1 dikurang theta 2. Kemudian untuk nilai arkus Z1 per Z2 itu sama dengan ARG itu adalah argumen Z1 dikurang argumen Z2. Kemudian untuk inversnya, nah inverse sebarang bilangan kompleks Z sama dengan RE pangkat I theta, yaitu Z pangkat min 1 sama dengan 1 per Z atau sama dengan 1 per R cosinus min theta. Kemudian argumen 1 per Z itu sama dengan minus argumen Z. Kemudian
Bagaimana contoh soal untuk bilangan kompleks? Adapun contoh soalnya, jadi di sini soalnya berbunyi tentukan nilai dari minus akar min 14 dikali dengan akar 21. Jadi kita manfaatkan sifat pada bilangan kompleks yang tadi. Jadi untuk menjawabnya, di sini ada sifat perkalian bilangan akar. Jadi ketika ada akar 5 dikali dengan akar 2, maka hasilnya bilangan yang dalam akar kita kalikan, maka hasilnya adalah akar 10. Selama akar pangkatnya itu sama, maka bilangan di dalam akar langsung kita kalikan. Jadi maka nilai dari minus akar min 14 dikali akar 21 kita manipulasi seperti ini. Jadi perkalian berapa hasilnya adalah min 14. Jadi di sini kita umpamakan minus akar 7 dikali akar 2. Kan akar 7 dikali akar 2 adalah akar 14. Kemudian di sini 14 bernilai negatif, maka kita kali lagi dengan akar min 1. Kemudian begitu pula dengan akar 21 kita manipulasi. Jadi nilai akar 21 itu sama halnya dengan akar 7 dikali akar 3. Jadi untuk contoh soalnya seperti ini. Kita memanfaatkan dari operasi bilangan kompleks yang tadi. Jadi soalnya berbunyi, tentukan nilai dari minus akar min 14 dikali akar min 21. Jadi cara untuk menjawabnya, di sini kita misalkan dulu sifat dari operasi perkalian bilangan akar. Ketika akar pangkatnya sama, nilainya sama, maka bilangan dalam akar langsung kita kalikan. Jadi di sini kita diberi contoh bahwa ketika akar 5 dikali akar 2, maka hasilnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah akar 10. Jadi untuk nilai ini, yang pertama nilai dari akar min 14 kita manipulasi terlebih dahulu. Maksudnya kita mencari operasi perkalian yang hasilnya sama dengan min 14. Jadi di sini minus akar 7 dikali akar 2, karena hasil dari akar 7 hasil dari 7 dikali 2 kan 14. Tetapi di sini nilai 14 itu bernilai negatif, maka kita kali lagi dengan akar min 1. Begitu pula dengan akar min 21. Jadi 7 dikali 3 adalah 21. Kemudian ada nilai minusnya, kita kalikan lagi dengan akar min 1. Nah, setelah itu karena di sini ada sama nilai akar 7, maka hasilnya akar 7 dikali akar 7 adalah 7. Kemudian di sini ada lagi akar 2 dengan akar 3. Jadi 2 kali 3 adalah 6, jadi akar 6. Kemudian di sini ada akar min 1 dengan akar min 1. Nah, akar min 1 itu nilainya adalah I. Jadi ini kita ganti menjadi I dikali I. Jadi hasilnya adalah min 7 akar 6 I pangkat 2. Kemudian min 7 akar 6 min I pangkat 2 itu hasilnya adalah min 1. Jadi kita kalikan bilangan min 7 akar 6 dikali min 1, maka hasilnya adalah 7 akar 6.